Kami ucapkan selamat datang kepada para undangan yang menghadiri acara pelantikan wanita Barigas se-Kalimantan Tengah. Yang kami hormati Bapak dan Ibu Gembala GBI Barigas Pusat dan seluruh gembala yang ada di cabang, dan yang kami hormati juga Bapak Gembala GBI Marina Permai dan Bapak Gembala GBI Kemenangan. Sebelum acara pelantikan wanita Barigas ini dimulai, kami akan membacakan susunan acara. Yang pertama, nanti kita akan bersama-sama ibadah. Setelah ibadah akan ada kopi break, akan dilanjutkan nanti paparan latar belakang pembentukan kepengurusan, kemudian visi misi pelayanan wanita Barigas Unity, kemudian akan dilanjutkan dengan pembacaan kepengurusan wanita serta pentabisan dan pengutusan pengurapan wanita Barigas Unity Kalimantan Tengah. Selanjutnya sambutan ketua pengurus, doa berkat, akan ada nanti foto bersama, dan terakhir itu adalah ramah tamah makan siang bersama. Baik, itu secara keseluruhan acara kita pada pagi hari ini. Sebelum saya serahkan kepada WL untuk memulai ibadah kita, karena ini mayoritas wanita dan ini memang kegiatan wanita, ada yel-yelnya ya. Boleh ditampilkan media. Kalau saya sebutkan wanita Barigas, nanti ibu-ibu wanita muda jawab berdampak menjadi berkat dan membawa damai. Kemudian terakhir yes, 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 yes 4 kali. Oke? Ya, siap ya, kita coba dulu. Wanita Barigas. Yes, 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 yes. Sekali lagi, wanita Barigas. Yes, 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 yes. Beri kemuliaan untuk Allah kita. Saya serahkan kepada WL. Puji Tuhan, ada sukacita Bapak Ibu? Soalnya ada bapak-bapak juga di belakang di antara kita. Puji Tuhan, kasih tos kanan kirinya Bapak Ibu. Haleluya, kita bersukacita pagi hari ini, amin. Haleluya. Saya undang kita semua boleh bangkit berdiri. Saya mohon kesediaannya untuk melambaikan tangan. Saudara kita yang berasal dari Hapalam, coba lambaikan tangan seberapa banyak yang datang. Ada 500 jiwa. Dari Seantai, oh belum datang. Dari Tumbang Bunut, haleluya, ada 200 orang. Dari Bereng Rambang, belum datang. Dari Sandung Tambun, ada 3.000 orang. Puji Tuhan. Dari Kemenangan, lambaikan tangannya Kemenangan. Oh, di atas. Dari Marina Permai, haleluya. Dari mana lagi? Barigas Pusat. Haleluya, semuanya beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Kita adalah wanita-wanita Barigas yang siap membawa dampak di tengah-tengah keluarga kita, dimanapun kita berada, amin. Haleluya, sekali lagi beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Kita akan memulai ibadah kita Bapak Ibu, kita siapkan hati kita. Saya mohon kesediaannya kepada Ibu Pendeta Susan membawa kita dalam doa. Puji Tuhan. Shalom semuanya. Shalom. Baik, ready hari ini, amin. Baik, kita siapkan hati kita mau berdoa.
Segala puji syukur, hormat, kemuliaan dan kuasa kami naikkan hanya kepada Engkau, Allah Bapa kami yang hidup, Allah yang hadir di tengah-tengah kami. Kalau hari ini Tuhan, kami para wanita-Mu Tuhan Yesus datang sujud di kaki-Mu, bersama-sama berkumpul dengan satu hati, dengan satu visi Tuhan. Untuk kami hari ini, boleh Engkau urapi, boleh Engkau tabiskan Tuhan Yesus. Untuk kami bersama-sama menjadi wanita yang berdampak, menjadi wanita yang membawa damai, menjadi wanita yang seperti Engkau inginkan Tuhan. Mari saat ini Tuhan, sebelum kami memulai acara ini, Roh Kudus Engkau hadir di tempat ini. Engkau menguasai setiap kami Tuhan. Hati, jiwa, pikiran, perasaan kami, segenap keberadaan kami serahkan kepada Engkau. Engkau yang kami andalkan dalam hidup kami. Engkau lah satu-satunya Allah yang kami puja. Engkau lah satu-satunya pertolongan dan pengharapan kami. Mari saat ini Tuhan, Engkau ambil alih acara ini, dari awal sampai berakhirnya acara ini. Segala sesuatunya kami persembahkan kepada Engkau, dan hanya untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau urapi hamba-hamba-Mu yang hari ini Tuhan mengambil bagian, yang akan bertugas melayani di tempat ini Tuhan Yesus. Baik singer, song leader, pemain musik, hamba-hamba-Mu yang melayani, semua yang ambil bagian, bahkan hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kami serahkan mereka yang melayani Engkau Tuhan Yesus, dalam pengurapan khusus yang daripada Engkau Tuhan. Mari Engkau Tuhan Yesus menguasai mereka semua, sehingga membawa kami Tuhan Yesus untuk lebih lagi mengenal Engkau, untuk lebih lagi Tuhan masuk dalam hadirat-Mu. Engkau menyatakan apa yang menjadi isi hati-Mu Tuhan di tengah-tengah kami. Terima kasih Bapa di surga. Sekali lagi Tuhan, Engkau yang beracara dengan bebas di tengah-tengah kami Tuhan Yesus. Terima kasih, dan saat ini kami bersama-sama bersepakat di tempat ini, bersehati. Kami mengikat setiap kuasa kegelapan dalam bentuk apapun yang coba-coba mengganggu, mengambil alih segala konsentrasi kami, yang melemahkan kami. Semuanya kami bersatu hati, kami mengikat, mematahkan dan menghancurkan kuasanya di dalam nama Yesus Tuhan yang berkuasa. Dalam nama Yesus, darah Kristus Yesus yang membentengi kami, yang menguasai kami di tempat ini. Tidak ada satupun kejahatan, tidak ada satupun hal-hal yang buruk yang bisa masuk ke tempat ini, karena kuasa Tuhan menaungi setiap kami, dari depan sampai belakang, semua sekeliling tempat ini dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Bapa, kekudusan-Mu melingkupi kami Bapa. Sekali lagi kami serahkan semua ibadah kami ini Tuhan, dan acara-acara kami yang berlangsung kami serahkan kepada Engkau Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang kami sembah, Allah yang hidup, Allah yang kami percayai. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Bersama-sama kita umat Tuhan yang percaya, mari kita sama-sama katakan amin. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita Bapak Ibu. Puji Tuhan. Kita naikkan satu pujian kita. Kita merindukan, bahkan kita berdoa. Supaya ada terobosan, ada kegerakan yang baru terjadi melalui para ibu-ibu, wanita-wanita Barigas yang ada di tempat ini. Ada kegerakan, ada terobosan yang baru terjadi di daerah Kahayan, Katingan, bahkan yang ada di Rungan. Kita bersama-sama menaikkan pujian ini. Ada gerakan roh Allah. Ada gerakan roh Allah di sini. Ada gerakan roh Allah di sini, di timur.
Mari silakan duduk Bapak Ibu. Puji Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Kami bersyukur pagi hari ini Tuhan. Ini kami para wanita-wanita Barigas yang siap menjadi dampak Tuhan dimanapun kami berada. Melalui hidup kami banyak orang-orang diberkati. Terima kasih Tuhan. Dan kemanapun kami berada, kerinduan kami selalu membawa damai Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami dan seisi rumah kami memutuskan untuk selalu percaya kepada Tuhan. Bersama dengan anak-anak kami, setia mengiring Tuhan. Sekali Yesus, tetap Yesus untuk selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru di setiap musim. Haleluya. Waktu kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku.
Tuhan. Ini hatiku, semuanya milik-Mu. Setiap nafasku nyatakan kasih-Mu. Biarkanlah Roh-Mu memeluk hatiku, terangi langkahku. Ini hatiku, ini hatiku, semuanya milik-Mu. Setiap nafasku nyatakan kasih-Mu. Biarkanlah Roh-Mu memeluk hatiku, terangi langkahku. Sekali lagi kita katakan sama-sama. Ini hatiku, semuanya milik-Mu. Setiap nafasku nyatakan kasih-Mu. Biarkanlah Roh-Mu memeluk hatiku, terangi langkahku. Hidup untukmu, hidup untukmu. Katakan sekali lagi. Hidup untukmu. Terima kasih Roh Kudus. Engkaulah yang mengalir di tengah-tengah kami, dan biarlah kuasa Roh Kudus yang bekerja, sehingga gereja-Mu Barigas Unity menjadi sebuah kegerakan Tuhan yang dahsyat di tengah-tengah kota ini, provinsi ini, bangsa ini. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus yang berkuasa, terlebih khusus bagi kaum wanita ya Tuhan, perempuan Barigas. Tuhan yang memegang, Tuhan menguasai, sehingga menjadi pribadi-pribadi yang dahsyat di tangan Tuhan, sehingga membangun sebuah generasi yang dahsyat di tangan Tuhan, sehingga gereja Tuhan akan terus berjalan dengan kuasa Roh Kudus, dan tidak ada putus-putusnya kegerakan Tuhan terjadi ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami berdoa di dalam nama Yesus. Urapi kami semuanya untuk kami menerima kebenaran firman-Mu. Setiap hati dan pikiran terbuka untuk kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Yesus yang berkuasa. Tidak ada bagian kuasa kegelapan yang coba mencuri kebenaran firman Tuhan, yang menghambat pengenalan akan Tuhan. Semua kuasa-kuasa sihir, mantra-mantra, penyembahan berhala, roh yang tidak takut akan Tuhan, hawa nafsu dan keduniawian, kami tolak, kami patahkan, kami hancurkan kuasanya di dalam nama Yesus yang berkuasa. Dalam nama Yesus, darah Yesus menutup bungkus kami, dan kami menerima kebenaran firman Tuhan. Haleluya, kita semua berkata amin. Puji Tuhan, haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Shalom. Shalom. Wow. Bapak-bapaknya enggak banyak ya, enggak diantar istrinya ya. Haleluya, puji Tuhan. Semua berbahagia hari ini, amin. Amin Barigas. Baik, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita ada di tempat ini karena sebuah rencana Tuhan, amin saudara. Karena ada visi yang harus dikerjakan dalam rumah Tuhan. Saudaraku, tahukah Bapak Ibu bahwa peranan wanita begitu penting dalam gereja Tuhan, begitu penting dalam keluarga saudara, karena dialah seorang penolong yang luar biasa. Amin saudara. Saudara perempuan, ibu-ibu, bangga enggak kamu seorang penolong? Amin. 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 Aku siapkan firman sampai larut malam loh. Ya. Suaranya harus semangat. Amin saudara. Amin Barigas. Ya. Puji Tuhan.
Baik, kita akan belajar dulu bersama-sama. Kita buka Kejadian 2 ayat 18, ayat 21 sampai ayat 23. Kejadian 2 ayat 18, ayat 21 sampai ayat 23. Yang siap katakan amin. Baik, kita baca bersama-sama ayat 18. 1, 2, 3. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Yang percaya katakan amin. 21 sampai dengan 23. 1, 2, 3. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. 22. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Ayat 23. Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan sebab ia diambil dari laki-laki. Sebab ia diambil dari laki-laki. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita bisa mengerti bahwa pada saat Tuhan menjadikan langit dan bumi dan segala isinya, maka Tuhan berencana, Tuhan memiliki visi supaya bumi ini penuh dengan kemuliaan Tuhan. Amin, Bapak Ibu Saudara. Dan dia menjadikan pada hari yang ketujuh, saudara, dia menjadikan manusia itu Adam. Lalu dia berfirman kepada Adam, beranak cuculah, bertambah banyaklah, dan dia memberkati. Dan kerinduan hati Tuhan adalah supaya sekali lagi bumi penuh kemuliaan Tuhan. Itulah visi Tuhan, itulah hati Tuhan, supaya di setiap tempat di seluruh penjuru bumi ini Tuhan ditinggikan, Tuhan diagungkan. Amin, saudara. Nah, dia memberikan visi kepada Adam, saudara, dan dia melihat bahwa tidak bisa Adam melakukan visi itu seorang diri, saudara. Tidak bisa bagaimana seorang Adam bisa memenuhi bumi ini dengan kemuliaan Tuhan dan beranak cucu bertambah banyak. Maka Tuhan memberikan sebuah kerinduan di hati Adam, saudara, untuk dia mulai memikirkan bahwa dia butuh seorang pendamping, dia butuh seorang penolong, saudara. Dan Tuhan memberikan sebuah tugas kepada Adam, saudara, supaya memberikan semua nama-nama kepada binatang itu. Wow, itu otak yang brilian, saudaraku, luar biasa. Hikmat Allah, pengertian Allah ada pada manusia yang dipenuhi dengan kuasa Tuhan itu, saudaraku, ya kan? Dia memberikan nama-nama kepada binatang itu, saudara. Dan pada saat dia memberikan nama-nama kepada binatang itu, maka dia melihat bahwa tidak ada yang sepadan dengan dia. Tidak ada yang sama dengan dia. Monyet-nyet itu agak mirip-mirip sedikit, tetapi tidak sama dengan dia, saudara. Dan dia tidak mengerti kenapa, tetapi dia sudah punya kerinduan, saudara, di hatinya yang Tuhan taruhkan bagi dia, saudara. Dan dia pun tidur nyenyak, saudaraku. Membawa semua kerinduannya, membawa semua harapannya, membawa semua pemikirannya kepada Tuhan. Dia tidur nyenyak, dengan kata lain, biarlah Tuhan yang campur tangan, biarlah Tuhan yang menolongku untuk bumi ini penuh kemuliaan, biarlah Tuhan yang membantuku dan memberikan yang sepadan dengan aku. Lalu saudara, maka saudara, dia tidur nyenyak, dia menyerahkan semua pergumulan persoalannya kepada Tuhan, saudara. Maka Tuhanlah yang bekerja, Tuhanlah yang berencana, Tuhanlah yang berinisiatif. Bagaimana caranya supaya Adam bisa melaksanakan visi Tuhan atas bumi ini, saudara? Maka dibangunnyalah seorang, saudara? Perempuan. Katakan sama-sama apa? Perempuan. Katakan sama-sama sekali lagi apa? Perempuan. Amin, saudara. Nah, saudara, perempuan itu, saudara, ya, dia memiliki kualitas yang luar biasa, saudaraku, ya. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Tidak baik.
dia tidak akan mungkin bisa menggenapi visi Tuhan seorang diri saja. Maka aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia, saudara. Jadi saudara, suami istri itu adalah sepadan. Katakan sama-sama apa? Sepadan, saudara. Ya kan? Lalu Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ia tidur, saudara. Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya lalu menutup tempat itu dengan daging, saudara. Tuhan sudah tahu bahwa Adam butuh apa, saudara? Penolong, ya kan? Adam butuh penolong. Jadi kalau berbicara penolong ini, saudara, berarti dia lebih kuat daripada orang yang ditolong. Betul tidak? Aduh, aku nggak mampu nih. Aku nggak mampu mengangkat ini, aku nggak mampu mengangkat. Aduh, maka datanglah seorang penolong, saudara, yang lebih kuat daripada orang yang coba mengangkat ini. Maka dibantulah dia untuk mengangkat. Amin, saudara. Berarti seorang penolong itu adalah orang yang hebat. Amin. Ya kan? Perempuan itu berarti orang yang hebat. Betul, saudara? Perempuan itu akan menolong manusia, itu menolong Adam untuk visi Tuhan bisa digenapi. Jadi dengarkan baik-baik. Ibu-ibu, wanita, perempuan, bahwa engkau memiliki peranan yang begitu penting untuk menggenapi visi Tuhan atas bumi ini. Amin, saudara. Ya, saudara adalah orang-orang yang hebat. Amin. Nah, saudaraku, lalu Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging, dan Allah membangun seorang perempuan, lalu dibawanyalah kepada Adam, saudara. Ya, jadi untuk menggenapi visi Tuhan, maka Tuhan memberikan seorang penolong, saudara. Dan itulah sebabnya, saudara, bahwa bumi harus dipenuhi dengan orang-orang, keturunan-keturunan yang penuh dengan kemuliaan Tuhan. Maka penolong Tuhan berikan bagi manusia itu untuk menggenapi visi itu, yaitu perempuan. Jadi keluarga adalah sebuah lembaga yang dibangun, yang dipikirkan, yang direncanakan, yang diprogram oleh Allah sendiri, saudara. Itu keluarga. Jadi rumah tangga Bapak Ibu Saudara dan kita semuanya adalah itu ada di dalam rencana Tuhan. Mungkin ada orang berpikir seperti ini, aku kan dulu karena berbuat salah aku menikah, aku kan dulu karena jatuh begini atau salah mengambil pasangan, atau benarkah ini pasanganku? Saudara, sekali saudara menikah, maka di dalam rencananya ada, di dalam keluarga itu ada rencana Tuhan. Tidak peduli apakah melakukan sebuah kesalahan yang dulu pernah salah, tetapi karena kita sudah anak Tuhan, kita sudah dipulihkan, kita sudah dikuduskan, maka rencana Tuhan itu ada masuk dalam kehidupan kita. Amin, saudara. Jadi jangan perhatikan lagi bahwa aku dulu begini, benarkah dia pasanganku, benarkah dia pasanganku. Bukan itu lagi pemikirannya. Pemikirannya adalah bahwa aku bersama keluargaku, bersama suamiku, suami berkata aku bersama istriku, bersama anak-anakku, maka aku akan mengerjakan visi Tuhan. Amin, saudara. Jadi ini yang kita mau bangkitkan bersama-sama, bahwa lembaga rumah tangga adalah sebuah lembaga yang begitu penting di hati Tuhan, supaya bumi ini penuh kemuliaan Tuhan. Jadi jangan ada orang yang coba merusak rumah tangganya, merusak lembaga ini, saudara, karena orang itu akan berurusan dengan Tuhan. Betul saya bilang. Seorang suami harus benar-benar membangun rumah tangganya ke dalam visi Tuhan. Seorang istri harus benar-benar mengerti apa yang menjadi visi Tuhan, mendukung suaminya untuk menggenapi itu semuanya, saudara. Barang siapa yang merusak lembaga ini, saudara, dia sedang berurusan dengan Tuhan, mau menghancurkan semua visi Tuhan. Itulah sebabnya, Bapak Ibu Saudara, keluarga adalah sebuah lembaga yang begitu penting untuk kita bisa menggenapi visi Tuhan. Bagaimana Adam bisa membangun anak-anak, saudara, kalau dia seorang diri, saudara, maka dia diberikan seorang perempuan untuk membantu dia menggenapi visi itu. Maka beranak cuculah mereka, bertambah banyaklah. Amin, saudara. Itulah hebatnya perempuan. Kenapa Tuhan tidak menjadikan Adam sendiri yang hamil, lalu dia mengandung 9 bulan, saudara, lalu dia laki-laki begini, saudara. Kenapa? Karena dia tidak mampu untuk itu. Betul, dia tidak sanggup. Coba ada seorang laki-laki misalnya mengandung, saudara. Mungkin pertama-tama perutnya sudah berkecamuk, lalu dia berkata, setan keluar kau, ya kan? Dia tidak mengerti, saudara, ya kan?
saudara, hanya perempuan yang bisa mengerti tentang hal itu. Itulah sebabnya luar biasa perempuan ini, saudara. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Jadi saudaraku, yang kedua adalah saudara, dia diambil dari rusuk, salah satu rusuk, saudara. Pernah nggak saudara berpikir, kenapa sih aku diambil dari rusuk pria? Kenapa dari tulang rusuk? Kenapa nggak tulang iga gitu, tulang tengkorak gitu ya? Kenapa nggak tulang dari tangan ini atau dari kaki, saudara? Aku diambil. Tuhan kan bisa saja, saudara, mengambil dari mana saja, betul tidak? Dengarkan baik-baik. Sekali Tuhan melakukan sedikit saja apa yang dia lakukan, semuanya itu punya pengertian, semuanya itu punya tujuan, semuanya itu punya sebuah visi di dalamnya, saudara. Tidak sembarangan dia mengambil perempuan, dijadikannya perempuan dari tulang rusuk seorang laki-laki. Tidak sembarangan. Sebuah ada pengertiannya, saudara. Pernahkah kita memikirkan itu? Ya, saudaraku. Saudara, saya mencatat, saudaraku, ternyata saudara, tulang rusuk itu, saudara, ya kan, yang diambil dari perempuan itu, yang diambil dari tulang rusuk pria itu, saudara. Tulang rusuk ini punya fungsi yang luar biasa loh. Badan kita ini, saudara, ini dipegang, ditopang oleh tulang-tulang, saudara. Tulang rusuk ini, saudaraku, yang menyatu dengan tulang punggung, saudara. Saya mencatat begini, tulang rusuk memiliki beberapa fungsi, saudara, ya kan? Coba kita berpikir, kenapa ya Tuhan ambil aku dari tulang rusuk? Kenapa ya Tuhan ambil perempuan dari tulang rusuk? Ternyata fungsi dari tulang rusuk itu begitu penting sekali dalam sebuah tubuh kehidupan manusia ini. Yang pertama, saya catat di sini, dia melindungi organ vital dalam tubuh, saudara. Jadi tulang rusuk itu melindungi organ vital dalam tubuh kita ini, saudara. Ya kan, tulang rusuk melindungi rongga dada, saudara. Dia melindungi jantung, saudaraku. Dia melindungi paru-paru, tenggorokan dan diafragma pernapasan kita, saudara. Dia melindungi itu semua, saudaraku. Sekali tulang rusuk ini tidak berfungsi, maka akan terjadi sesuatu kekacauan dalam perlindungan yang ada di dalam tubuh kita ini, saudara. Jadi fungsinya begitu penting, saudaraku, tulang rusuk. Yang kedua adalah dia membantu pernafasan. Tulang rusuk yang fleksibel memungkinkan paru-paru untuk mengembang, mengempis saat bernapas, saudaraku. Dia mengikuti, dia bukan tulang yang keras, saudara, yang tidak saudaraku, ya kan? Coba kita bernapas, maka tulang rusuk kita akan bergerak. Dia mengikuti irama pernafasan kita, dia fleksibel supaya paru-paru itu jangan kejepit, supaya paru-paru itu tidak bisa bernapas dengan baik. Saudara, luar biasa loh, saudara, kalau kita mengerti kenapa Tuhan mengambil dari tulang rusuk. Ternyata, saudara, yang ketiga, tulang rusuk itu tempat melekat otot dan tendon. Tulang rusuk menyediakan tempat bagi otot dan tendon untuk menempel, saudara. Sehingga semuanya, saudara, akan bergerak di dalam sebuah kekuatan yang bisa menjalankan sebuah kehidupan ini, saudaraku. Kalau sekali lagi tulang rusuk tidak berfungsi atau dia rusak, saudara, maka dia akan membuat kehidupan itu menjadi tidak baik, saudara. Begitu pentingnya tulang rusuk melindungi semua organ yang penting di dalam tubuh. Paru-paru, pernafasan, jantung, semuanya, diafragma, dia lindungi, saudara. Itulah sebabnya kenapa Tuhan mengambil ibu-ibu dari tulang rusuk. Karena kamu memiliki peran yang begitu penting untuk berjalannya sebuah kehidupan ini. Amin, saudara. Amin, Barigas. Ya, jadi pahami, saudaraku. Ya, jadi Tuhan tidak sembarangan, saudara. Jadi perempuan itu memiliki peran yang sangat penting. Perempuan atau istri adalah tempat, saudara, ya kan. Yang ketiga saya mau sampaikan bahwa begitu pentingnya peran perempuan, peran wanita atau peran istri dalam rumah tangga, bahkan dalam gereja.
maka dia akan membuahi visi yang Tuhan berikan dalam kehidupan Adam, saudara. Dia membuahi, saudara, dan dia akan mengandung visi itu, dan dia akan melahirkan visi itu, saudara. Wow, itu luar biasa loh. Sekali lagi, rencana Tuhan bahwa semua bumi dipenuhi dengan kemuliaan Tuhan. Dan Tuhan tahu bahwa tidak bisa Adam melakukan itu, saudara, seorang diri. Maka dia berikan, siapa itu? Hawa, perempuan, saudara, menjadi penolong untuk mengandung visi itu. Untuk melahirkan visi itu bersama dengan suaminya, saudaraku. Jadi seorang perempuan begitu sangat penting untuk mengandung visi yang Tuhan berikan kepada seorang laki-laki. Saudara, saya memahami sebuah pengertian yang baru, saudara, ya kan? Pada saat kami diajarkan, saya mau bagikan begini. Banyak hamba-hamba Tuhan lupa atau tidak paham, tidak mengerti. Banyak suami-suami tidak mengerti siapa itu istri. Istri itu, saudara, suami-suami mendapatkan visi, seorang laki-laki mendapatkan visi yang dari Tuhan. Itulah sebabnya pertama, bapak-bapak yang ada di sini, pikirkan, renungkan baik-baik bahwa hidup di dunia ini adalah hidup menggenapi visi Tuhan. Amin, saudara. Bukan cari duit aja, bukan bekerja aja mati-matian sana sini, saudara, bukan. Harus menggenapi visi Tuhan. Karena untuk itulah kita dijadikan untuk menggenapi visi Tuhan. Nah, seorang pria harus mengerti apa yang menjadi visi Tuhan dalam dirinya, saudara. Maka visi Tuhan yang dia terima itu, maka dia sampaikan kepada istrinya. Maka istrinya akan mengandung bersama-sama, saudara, mengandung visi itu, saudara. Dan dia akan melahirkan sehingga visi itu akan terjadi, saudaraku. Bukan hanya secara jasmani, Pak, Ibu, saudaraku, dengarkan baik-baik. Bukan hanya secara jasmani Tuhan sudah melakukan itu, tetapi ternyata secara rohani, secara visi Tuhan yang datang kepada seorang pria atau kepada umat Tuhan, maka wanita atau istri kita itu adalah orang yang memiliki peranan untuk menggenapi visi yang Tuhan berikan bagi seorang hamba Tuhan atau seorang pria atau seorang suami. Ya. Jadi seorang suami atau seorang pria harus dekat dengan Tuhan sehingga visi Tuhan taruh, maka visi yang Tuhan taruh itu disampaikan kepada istri, maka istrilah yang akan menopang suaminya untuk menggenapi visi itu. Karena dia adalah sebuah tempat untuk mengandung secara rohani bahwa perempuan istri yang Tuhan berikan kepada seorang pria, saudara, maka menentukan apakah visi itu akan digenapi atau tidak. Sayang, Tuhan bilang supaya kita pergi misi ke desa. Misalnya ya, Tuhan taruhkan kepada seorang suami. Kamu ini desa-desa tarus, penginjilan tarus, pergi-pergi tarus, kamu ini perhatikan aku dong. Ya. Kenapa kamu itu pergi terus? Lama kada pulang, aku kada diperhatikan, aku kesepian. Nah, saudara, kalau pria melangkah dengan sebuah omelan yang begitu, saudara bisa bayangkan enggak? Saudara. Bisa enggak, saudara? Pada saat dia berkhotbah atau terjadi sesuatu, saudara, sebelum dia pergi. Ya udah pergi, Cak, kamu pergi, Cak. Jangan kembali lagi. Aduh, dia mau melayani tetapi terjadi perselisihan, terjadi percekcokan, saudara. Bisakah ibu-ibu bayangkan bagaimana dia berkhotbah di sana? Ya, salah-salah nanti salah ngomong. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, lalu dia kembali pikirannya, saudara,
kepada itu, saudaraku, iya kan? Jadi perempuan jadilah yang benar, jangan seperti istri saya. Nah kan repot saudara, karena pikirannya sudah terganggu, saudaraku. Atau dia tidak lagi punya kuasa yang bisa mengerjakan dengan baik karena hatinya terganggu, saudara. Nah itu salah satu sebenarnya bahwa perempuan menentukan kekuatan seorang suami. Amin saudara, berikan kemuliaan bagi Tuhan. Sangat menentukan. Ya. Jadi dia mengandung. Jadi dia harus dengar visi apa yang Tuhan berikan. Dia tidak bisa berjalan sendiri, saudara. Apa akibatnya seorang perempuan berjalan sendiri, saudaraku? Tuh kejadian Hawa, betul? Kejadian kan? Dia jalan-jalan sendiri, dia mengikuti sendiri. Dia tidak berpegang teguh pada visi yang Tuhan berikan kepada Adam suaminya, saudara, bahwa jangan kau makan. Kalau kau makan mati. Dia jalan sendiri, dia bawa keinginannya sendiri, saudara. Dia tidak bersehati dengan kekuatan visi yang Tuhan berikan bagi suaminya, bagi rumah tangga mereka, saudara. Dan dia ambil buah itu. Dia lihat sesuatu yang manis dan sedap kelihatannya untuk dimakan. Dia ambil, saudaraku. Dia tidak ngomong sama suami, bagaimana pandanganmu tentang ini? Suami juga salah, saudara. Dia tidak memimpin istrinya, saudara, dengan baik. Menuju ke tempat yang seperti itu, harusnya dia tegur, dia marahin kalau memang itu dosa. Betul tidak, saudara? Ya kan? Ibu-ibu, kalau suami menegur ada sesuatu yang salah, mau nggak terima kira-kira? Mau ya, saudaraku ya? Amin. Wow, luar biasa Barigas ini, saudara. Ya kan? Mau terima ya, saudara? Jangan, apa kamu? Aku mau ambil itu, kenapa rupanya? Jangan. Ya. Karena perhatikan, pada saat dia mengambil, saudara, maka semuanya menjadi rusak. Tuh. Yang bahayanya lagi, saudara, dia kasihkan lagi kepada suaminya. Dan suaminya ini tidak berpegang teguh pada visi Tuhan, pada rencana Tuhan, dan pada perintah Tuhan. Dia makan karena cintanya lebih besar kepada istri. Wow. Saudara, bukan kita tidak mencintai istri. Tetapi apabila ada sesuatu yang tidak benar, maka kita harus berbicara bahwa itu tidak benar. Suami-suami harus kuat di dalam firman, suami-suami harus kuat di dalam hubungan dengan Tuhan, suami-suami harus mengerti visi Tuhan, sehingga dia bisa berbicara kepada istri dan anak-anaknya, ini kehendak Tuhan, ini rencana Tuhan. Dan istri mendengar, baik papa, baik suamiku, baik sayangku, kita akan didik anak-anak, aku akan kerjakan semua visi Tuhan yang Tuhan taruhkan. Aku mengandungnya dengan baik dan aku akan melahirkannya dengan baik. Suami-suami, jangan merusak tempat kandungan kita. Sekali kita berbuat salah kepada tempat kandungan itu, maka dia akan sakit. Dia tidak kuat untuk melahirkan. Dia tidak kuat untuk mengandung. Kalau kamu nggak setuju, aku jalan sendiri, kata suami. Nggak akan mampu, Pak. Kalau rumah tangga sudah tidak sehati, nggak akan mampu menggenapi visi. Mau pelayanan seperti apapun, itu hanya sesuatu yang terpancar di luar. Betul saya bilang. Tidak ada kekuatannya. Itu makanya saudara, jangan rusak. Jangan sakiti. Kata firman Tuhan apa, saudaraku? Iya kan? Apa katanya, saudara? Jangan berlaku kasar, kasihi istrimu. Artinya apa? Saya merenungkan, saudara. Karena dia sedang berbicara tentang jemaat Tuhan, kepala gereja dengan jemaat di Efesus itu, saudara. Maka dia berkata, kasih istrimu, sayangi istrimu, istri hormati suami. Maka saudara, seorang pria harus merawat istrinya dengan baik. Karena di situ kandungannya ada, saudara. Bagaimana kalau istri disakiti, sedikit marah suami, kepret, tempelin kau nanti, babi kau. Disakiti, saudara, dia mau sehati bagaimana dengan suaminya, dia mau dengar apa, dia sudah disakiti, rusuknya artinya, saudara, tempat kandungan itu, saudara, udah sakit.
Suami-suami jangan kasar sama istri, amin. Suami-suami kasih istri, amin. Karena itu tempat buah, tempat kandungan kita ada di situ. Kandungan fisik kita yang dari Tuhan ada di situ. Jadi kalau pukul dia, hantam dia, berkelahi, aduh saudara-saudara sedang merusak tempat visi Tuhan itu. Bagaimana itu bisa digenapi? Bagaimana itu bisa dilahirkan? Itu sebabnya Tuhan bilang, kasihi istrimu, sayangi dia. Saudara, sedikit ya ini saudara. Waktu istri saya masuk 260 tensinya saudara. Saya bingung, betul-betul bingung saudara. Tuhan sakit apa ini? Karena dokter atau perawat di situ telepon dokter supaya dirujuk ke rumah sakit lain saudara, karena tidak ada di situ saudara untuk menanganinya saudara. Dirujuk, sakit apa? Bu, tensinya tinggi pak. Aduh pak katanya, 260. Lalu ini harus dirujuk. Iya harus dirujuk, karena kami tidak ada alatnya dan dokter juga lagi keluar. Rujuk kemana? Tunggu ya. Lalu saya keluar saudaraku, saya bingung, dalam kebingungan saya bilang, Tuhan ini sakit apa Tuhan? Sakit apa ini? Lalu dia disuruh rujuk, aku mau rujuk kemana Tuhan? Dengarkan, tiba-tiba di hati saya ini tidak pernah lupa saya saudara. Sampai hari ini itu berkesan sekali. Berikan yang terbaik untuk istrimu. Hanya itu kata-katanya saudara. Hah? Rujuk kemana? Berikan yang terbaik. Menurut saya rumah sakit yang menurut saya rumah sakit yang terbaik ya Siloam ya. Bukan ini promosi bukan. Menurut saya, ya Pak, Bu, ke Siloam. Oh Siloam ya Pak, ya Siloam aja. Begini, ternyata saudara, kalau kita berjalan bersama Tuhan dan mengasihi istri kita seperti tuntunan Tuhan. Ternyata saudara, di rumah sakit, apa itu namanya? Apa ini rumah sakit idola kita ini? Doris Silvanus saudara, ya idola, ya. Rumah sakit Doris Silvanus, CT scan-nya lagi rusak. Di tempat lain belum ada CT scan, di sini juga belum ada. Di mana ini? Pambelum waktu itu, saudara. Hanya ada di Doris dengan di Siloam. Nah kalau saya nggak dengar saudara apa yang Tuhan bilang, saya bawa itu kemana itu saudara? Ke Doris saudara, atau ke Pambelum atau ke Reman, nggak ada yang bisa men-scan-nya, men-CT scan-nya saudara. Maka sampailah ke Siloam saudaraku, maka disitulah di CT scan saudara, rupanya udah pecah prek. Dia sudah tegang saudaraku. Ya. Dan sepertinya tidak ada harapan lagi. Dibawa ke Banjar saudaraku, ya kan, sampai di Banjar saudara, besoknya dia udah begini saudaraku. Udah keras saudaraku, dan saya tarik tidak bisa saudara. Saya menjerit kepada Tuhan, dan malamnya saya bilang, dari malam pertama juga saya sudah bilang kepada suster-suster, tolong izinkan saya. Ini ruang ICU, nggak boleh ada orang tidur di situ. Izinkan saya tidur di bawah tempat tidurnya ya. Karena dia lihat diagnosanya saudara udah mungkin tinggal tunggu waktu atau bagaimana saudaraku ya. Udah pecah saudara. Dan iya Pak gak apa-apa. Saya tidur di bawah itu beralaskan selimut tipis saudaraku. Dan malam-malam saya doa sembah Tuhan. Saya gak peduli dengan yang lain. Saya sembah Tuhan. Saya bilang Tuhan jamah istriku Tuhan. Jamah istriku Tuhan. Sembuhkan istriku. Tuhan sembuhkan istriku. Pada besok pagi bukan sembuh saudaraku. Dia malahan kejang saudaraku. Bukan kejang, udah gak sadar diri, udah keras. Saya menjerit, Tuhan! Saya telepon itu abang saya, Fernandes. Bang, saya bilang. Dikiranya udah innalillahi itu. Ya kan, karena saya nangisnya kayak gitu, saudaraku. Tenang tenang katanya. Ada apa?
Saya bilang. Saudara, saya telepon, dia sudah ini bang, sudah ini, ya kan? Lalu saya datangi, saya marah di situ saudaraku. Suster! Betul-betul marah saudara. Kenapa ini nggak ditangani suster? Kan dibilang ini datang untuk dioperasi, bukan untuk diangkat tangan, bukan begitu. Ya, bukan dokter saraf lagi, sudah harus dioperasi. Oh, iya Pak, ya Pak. Segera telepon dokter Ja. Ini air mata sambil keluar. Enak ngomong sekarang. Ya, saya pergi ke saudara, ke toilet saudaraku ya kan, sambil nangis-nangis saudara begini. Tuhan, istriku Tuhan, jangan kau ambil dulu Tuhan, enggak sanggup aku hidup seorang diri Tuhan. Gitulah saya bilang saudaraku. Itu Tuhan dengar loh saudara. Belum siap saya Tuhan, nanti saya jadi pria keren. Duren ya. Jadi pria duren, duda keren. Aduh Tuhan, jangan dulu saya bilang. Ya akhirnya saudara, ya, nah itu saudaraku, itu mujizat. Saya ceritakan ke pendeta-pendeta, hah? Iya kak Pak? Iya, dia pernah pecah pembuluh darah dan kok nggak kelihatan? Apalagi saya ceritakan tentang S2. Wah, masa bisa S2? Bisa Pak. Maksud saya begini, Pak, Ibu. Seorang pria harus benar-benar menjaga tempat kandungan ini. Karena sekali dia rusak, atau sekali kita merusak, maka visi Tuhan terhambat untuk digenapi. Yang kedua, dengarkan. Apa jadinya peran seorang istri atau peran seorang perempuan? Nah, yang pertama adalah hormati suamimu. Karena dia adalah kepala yang mendapatkan visi Tuhan untuk dikerjakan. Hormati dia. Pak, visinya apa? Gini sayangku, gini. Oke, siap. Itu menghormati suami. Sayangi suami, hormati dia, layani dia dengan baik. Itulah peran istri. Supaya apa? Istri sedang membantu, fungsinya adalah membantu visi Tuhan digenapi. Betul tidak saudara? Maka dia harus menggenapi seorang pria, suaminya itu saudara, yang mendapatkan visi Tuhan saudara. Maka dia akan menghormati, menolong untuk itu bisa terjadi. Tidak terjadi perselisihan, kekacauan atau perkelahian saudara. Pak pendeta enak aja ngomong. Coba kamu tahu sendiri kalau suamiku itu seperti apa. Jangankan menggenapi visinya aja aku nggak mengerti. Iya, mancing dari pagi sampai malam, baru pulang ke rumah. Visi narai teh. Bagaimana aku mau menghormati dia, mendukung dia? Saudara, tahukah Bapak Ibu Saudara, perempuan, sekali perempuan menghormati suami, sejahat apapun dia, sekacau apapun dia, pasti akan tunduk kepada istri. Tunduk, maksudnya begini loh, bukan tunduk ya. Pasti hatinya akan digugah oleh perbuatan istrinya. Betul tidak suami-suami ya kan? Karena begini saudara, karena kebanggaan suami itu adalah rasa hormat dari istri. Betul saudara. Ya, jadi kalau suami lagi ngobrol dengan Pak Gembala, dengan hamba-hamba Tuhan yang lain, jangan boleh. Kenampi kau tuh. Ya, saudara hormati dia, saudara. Dia sedang bicara di situ, sedang ada tamu atau apa. Ya, hormati. Jangan jadi dia kita kuasai, ya. Amin. Ya. Lalu sayangi dia, apa yang dia mau saudara kerjakan,
hal yang benar sesuai firman. Lakukan, hormati, taati, layani, bikinkan kopi. Survei membuktikan bahwa kebutuhan suami yang tertinggi pertama adalah rasa hormat dari istri. Yang kedua kebutuhannya. Nah, ini masih ada yang perempuan muda, tapi tidak apa-apa. Kebutuhan suami yang kedua adalah seks. Betul. Kamu harus hormati. Kapan saja dia minta. Harus, saudaraku. Loh, saudara. Betul saya bilang loh. Jangan, dia sudah, saudara semangat. Dia sudah semangat, karai kau, malas aku. Nah saudara, itu bahaya itu saudara. Bahaya betul. Aku capek nih, aku deh. Nah saudara, ya. Hati-hati loh, harus hormati dia, layani dia dengan baik. Itu kebutuhannya, itu survei katanya menunjukkan. Betul saya bilang. Ya, kebutuhannya tertinggi, rasa hormat, seksualitas. Ya. Jadi ibu-ibu harus dengar. Kalau suami minta kapan saja, di mana saja jangan ya, saudara. Kapan saja saudara ya. Saudara siap. Gitu. Karena kalau tidak saudara, nah ini resikonya begini saudara. Dia bisa kena penyakit prostat. Oh iya loh, hal bisa begitu loh. Ya. Ya, karena istri mengajar dia berpuasa menahan diri, kena prostat saudaraku. Ya, jangan, hormati dia, amin. Itulah makanya kita memiliki pasangan. Ada banyak yang lain lagi saudara ya. Jadi hormati, bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing berlaku bahwa kasihlah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati. Istri hendaknya apa? Kan belum semua kan menghormati. Istri hendaknya menghormati suami. Katakan sama-sama, menghormati suami. Amin istri-istri. Amin Barigas. Mantap ini kita nanti ini. Ya, luar biasa ini. Ya. Yang tidak ada suami berarti terhubung dengan Tuhan senantiasa. Amin. Ya. Kalau sudah nggak ada suami lalu lirik-lirik, berarti aku siap untuk mendukung visi dari pria itu. Gitu. Ya. Pria yang sudah bertobat tentunya, yang punya visi Tuhan. Ya. Yang kedua, apa perannya yang penting? Juga saudara mendidik anak-anak. Nah ini penting saudara. Ulangan 6 ayat 6 sampai 7. Ya sedikit lagi saudaraku. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Ulangan 6 ayat 6 sampai 7. Ayat 7 berkata, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Saya mau bilang bahwa mendidik anak bukan hanya sekedar istri, tapi suami juga, kepala rumah tangga, bapak dan ibu bagi anak-anak itu saudara. Tetapi ternyata peran istri ini jauh lebih besar saudara untuk mendidik anak-anaknya saudara. Ya kan saudara? Kamu harus mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu, membicarakannya apabila engkau duduk di rumah saudara. Jadi istri atau orang tua atau ibu-ibu harus benar-benar mengerti bahwa
visi Tuhan yang Tuhan sudah berikan dan anak-anak dilahirkan karena visi Tuhan adalah memenuhi bumi dengan kemuliaan Tuhan, maka aku harus mendidik anak-anakku di dalam visi Tuhan, di dalam kebenaran Tuhan, di dalam hubungan dengan Tuhan. Aku harus mendidik dia karena Tuhan berfirman supaya terus berulang-ulang. Kenapa tujuannya? Supaya dia tahu nih apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kalau kita tidak didik, saudara, maka dunia yang akan mendidik dia. Maka dia akan menjadi orang-orang yang kacau di luar sana dan visi Tuhan tidak digenapi. Ibu-ibu, tanggung jawab seorang wanita, istri, juga suami. Tapi istri jauh karena lebih penting, karena dia ada di situ setiap hari, saudara. Bahwa kita harus membawa generasi ini menggenapi visi Tuhan. Amin. Ajar dia berdoa. Walaupun dia marah-marah, ayo berdoa. Berdoa. Dan katanya dari usia 0, saudara, sampai 6 tahun ya, itu masa emas. Didik benar-benar, saudara. Takut akan Tuhan. Doakan sungguh-sungguh setiap hari. Sampaikan firman, saudara. Dia remaja, saudara, ajar lagi. Nanti kalau dia merantau, kemana saja dia pergi, sudah jauh dari kita. Itu tidak akan pernah hilang di pikiran dan di hatinya. Mungkin ya, dia kacau di sana, tapi tidak untuk selamanya. Betul saya bilang. Karena ajaran orang tuanya sudah masuk, sudah tertanam dalam dirinya. Pasti dia akan melayani Tuhan. Pasti itu. Kami dulu, saudara, bapak ini saudaraku ya kan kerja. Ya saudaraku, ibu. Tapi apa yang mereka tanamkan itu, saudara? Ya kami pergi merantau, saudara, lepas, saudara. Sayalah kesaksian. Karena ibu sudah ngajar doa setiap hari, cari Tuhan, tegas, keras, saudaraku. Waktu saya merantau, saudaraku, itu pagi-pagi saya bangun pasti berdoa. Pasti saat teduh, pasti baca firman. Padahal nggak dikontrol lagi, nggak dilihat lagi oleh orang tua, betul tidak? Saya mungkin bebas saja mau melakukan apa-apa aja. Tapi ajaran itu melekat. Kalau kita mau melihat generasi penerus dari gereja Tuhan, maka kita harus didik anak-anak kita. Supaya gereja jangan terputus. Supaya visi Tuhan terus digenapi. Sehingga Barigas akan terus menjadi berkat bagi kota dan bangsa kita. Amin, Barigas. Anak-anak kita akan melayani Tuhan. Amin, saudara. Setan mau menghancurkan itu, saudaraku, ya kan? Supaya wanita dan anak-anak tidak terlibat dalam sebuah pelayanan, saudara, sebuah visi Tuhan, saudara. Pernahkah Bapak Ibu merenungkan waktu Fir'aun, saudara, ya kan, menghalang-halangi bangsa Israel untuk pergi, saudara, dari Mesir itu, saudaraku, dan dia menghalang-halangi bangsa itu. Dan akhirnya tulah-tulah datang, tapi ada satu di Keluaran 10 ayat 8, saudaraku, dan dia berkata bahwa ya sudahlah, pergilah kalian, pergilah. Tetapi hanya laki-laki saja yang pergi. Coba baca, saudara. Artinya apa? Waktu kita renungkan, saudara, kenapa dia suruh laki-laki saja? Firaun gambaran dari iblis, saudara. Dia tidak ingin, saudara, seluruh rumah tangga itu hidup melayani Tuhan. Kami akan persembahkan sebuah persembahan dan melayani Tuhan, kata bangsa Israel, ya kan, dalam perjalanan beberapa hari ke sana. Ya sudah, kamu saja yang pergi, laki-laki saja yang pergi, perempuan tinggal di sini dengan anak-anak. Artinya apa, saudara? Iblis itu, saudara, ya, punya taktik, strategi. Laki-laki pergi aja, layani aja. Tapi jangan bawa istrimu ya. Jangan bawa anak-anakmu ya. Nah istri nggak mengerti. Lalu dia pergi. Lalu dia bilang, ya kamu jaga melayani. Kamu jaga gereja. Kamu aja sana semua. Saudara, apa jadinya generasi ini? Jadi, ibu-ibu harus mengerti perananmu. Bahwa kau punya peran yang sangat penting untuk membangun sebuah generasi. Supaya visi Tuhan terus digenapi. Kalau suami masih memble-memble, pasang lutut berdoa.
berdoa sungguh-sungguh. Layani dia. Jangan dimarah-marahin. Ya. Jangan ditarik telinganya. Kaitoiko. Goblok. Jangan. Nanti dia malahan kacau. Tapi istri yang terus berdoa, akan mengubah rumah tangganya menjadi sesuatu yang baik. Sekarang boleh sepertinya belum, tetapi karena istri mengerti peranannya, maka semua akan menjadi baik. Amin Bapak Ibu Saudara. Ya, ada videonya enggak itu? Sudah jadi kah? Ya video inilah singkat-singkat. Nah Bapak Gembala suruh bikin video. Ya. Adakah? Gip. Nah ini kita lihat dulu sedikitlah peran ibu ya mendidik anak dalam doa.
pulang mancing suaminya. Anak-anak dulu ya Pak, bawa mereka berdoa. Kita berdoa dulu ya. Kami bersyukur Tuhan untuk pagi hari ini atas hari yang baru. Ayo kita doa. Ayo. Berdoa. Ayo mama. Ayo kita berdoa. Ya. Angkat tanganku, bawa hidupku. Selalu percaya dan jangan Tuhan. Ya Yesus, terima kasih untuk pagi hari ini. Kami bersyukur untuk kasih setia Tuhan dalam hidup kami, untuk keluarga kami, untuk pekerjaan, untuk keuangan, untuk segala sesuatu. Terima kasih Tuhan. Amin. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati Tuhan. Haleluya. Pemusik kita menarin toh. Yuk Bapak Ibu Saudara, itu mungkin hal yang mungkin sederhana kita lihat. Ngajak berdoa, membangunkan anak-anak, ibu-ibu. Tapi itu sedang membangun, mendidik mereka untuk mereka akan melayani Tuhan bersama-sama. Amin saudara. Ya sepertinya sederhana saudara, tapi mereka sedang dibangun dalam sebuah cinta Tuhan. Itulah ibu-ibu penting. Ya sangat penting, fokus ke situ. Fokus. Bapak Ibu kita berdoa sebentar. Kita katakan sama-sama. Sekali Yesus
cinta Kau. Sekali lagi kita katakan sama-sama, sekali Yesus selamanya, Yesus harapanku tak akan hilang karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus yang berkuasa, Engkaulah yang memegang firman-Mu yang sudah ditaburkan. Semuanya akan bertumbuh dalam kekuatan kuasa Tuhan, sehingga keluarga-keluarga Barigas Tuhan akan menjadi keluarga-keluarga yang menggenapi visi Tuhan di dalam nama Yesus. Sehingga ibu-ibu, para istri, bahkan para perempuan dalam pelayanan Barigas ini ya Tuhan, supaya semuanya akan bersama-sama untuk menggenapi visi Tuhan di dalam rumah tangga, dalam keluarga, bahkan dalam gereja Tuhan di tempat ini. Hamba-Mu berdoa ya Tuhan, supaya semuanya mengerti bahwa perempuan memiliki peran yang begitu penting sekali untuk menggenapi visi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah kuasa Roh Kudus yang memegang kami semuanya ya Tuhan. Biarlah kuasa Roh Kudus yang menolong kami, Barigas Unity ini menjadi sebuah kegerakan Tuhan yang dahsyat. Di dalam nama Yesus kita katakan sekali Yesus. Kita. Baik, puji Tuhan, kita akan memberikan persembahan kita Bapak Ibu. Saya persilakan kepada Ibu Naomi membawa kita dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang mengasihi kehidupan kami Tuhan, kami bersyukur atas kasih setia Tuhan, kebaikan Tuhan yang begitu besar atas setiap kehidupan kami. Terkhususnya kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan yang begitu menguatkan kami sebagai kaum wanita di tempat ini Tuhan. Kami sangat bersyukur ya Tuhan. Dan pada saat ini sebentar lagi kami akan memberikan korban syukur kami kepadamu. Kiranya Tuhan Yesus memberkati setiap tangan-tangan kami yang memberi Tuhan saat ini Tuhan. Engkau berkati setiap usaha pekerjaan kami Tuhan. Bahkan Tuhan juga memberkati setiap sisa yang ada pada kami sehingga kami boleh mempergunakannya seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, saat ini kami siap memberikan persembahan kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Berkatilah
Dan Bapak Ibu, kita akan menutup ibadah kita. Saya serahkan kepada Bapak Pendeta John Erastus. Haleluya, shalom. Wanita Barigas. Yes. Wanita Barigas berdampak, menjadi berkat, membawa damai. Sekali lagi, wanita Barigas berdampak, menjadi berkat, membawa damai. Yes, 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 yes. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Jadi ibu-ibu, jaga kesehatan ya. Yang sudah berkeluarga, minta sama suaminya beli bedak yang bagus, beli parfum yang baik ya. Kita tidak tahu kapan waktunya ya Bapak Ibu. Itu salah satu ya. Tapi yang terpenting adalah hormati suamimu dimanapun mereka berada. Amin. Nanti untuk lebih jauh bapak-bapak bisa ada acara khusus dengan Pendeta Adi Joshua dan Pendeta Fernandes. Ya, ada kita buat nanti. Baik, puji Tuhan. Kita akan akhiri ibadah kita. Kita bangkit berdiri. Kami memujikan besar melakukan ibadah kami Tuhan dalam rangka pentakbisan dan pengurapan atas pengurus-pengurus wanita Barigas Tuhan yang akan segera didoakan. Kami bersyukur berterima kasih untuk firman-Mu yang meneguhkan, menguatkan kami bahwa wanita memiliki peran yang sangat penting di dalam kehidupan rumah tangga, di lingkungan bahkan bagi bangsa ini. Oleh sebab itu Tuhan kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah setiap wanita-wanita Barigas ini menjadi pribadi-pribadi yang berbeda, menjadi pribadi-pribadi yang berdampak, menjadi pribadi-pribadi yang menjadi berkat, pribadi-pribadi yang membawa damai dimanapun mereka ada. Dan kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, pengurapan-Mu Tuhan atas setiap wanita-wanita Barigas ini Tuhan. Kami akan melihat ada sesuatu yang luar biasa akan terjadi di depan kami ketika para wanita-wanita Barigas ini, perempuan-perempuan Barigas ini menjadi pribadi yang mengerti siapa jati dirinya atas kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur dan kami sudah ada di penghujung ibadah ini dan kami akan mengakhiri ibadah ini. Bapak Ibu Saudaraku terkasih di dalam Tuhan, angkatlah tanganmu dan terimalah berkat Tuhan ini. Tuhan memberkati engkau dimanapun engkau ada, memberkati kesehatanmu, pekerjaanmu, rumah tanggamu, anak, suamimu. Semua dibuat berhasil oleh Tuhan. Apapun yang dikerjakan mereka menjadi berhasil. Dan Tuhan melindungi setiap langkah kakimu. Kau tidak akan terantuk, kau tidak akan masuk dalam perangkap jerat burung. Di dalam nama Tuhan Yesus, hidupmu akan ada di dalam genggaman tangan Tuhan senantiasa. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.
persekutuan dengan Roh Kudus menyertai hidupmu dan saya sampai selama-lamanya, sampai Tuhan datang menjemput setiap orang yang percaya. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Bersama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk Bapak Ibu, sementara kita akan rehat 10 menit. Ya, ada snack bisa diambil di belakang.